Saya mulai dulu ya. Iya, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jika api anti cinta yang kita buat menyala, maka taman istana kan berubah jadi padang gersang penuh nestapa. Namun jika air cinta kita siramkan, maka hutan belukar kan berubah menjadi taman. Indah, penuh bunga nan mekar. Agama cinta hadir sebagai oase di suhu politik dan sosial yang memanas agar menjadi penyejuk yang melahirkan kedamaian. Webinar Agama Cinta edisi kedua, tema Bhinneka Tunggal Ika hanya sebagai simbol apabila kita tidak memahami dan mengamalkan trilogi toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada yang terhormat pengantar diskusi Gus Soleh MZ selaku Ketua Umum JPK Jamaah Pengajian Kebangsaan. Kepada yang terhormat Bapak Didi S selaku Rois Syuriah PCI NU, Pimpinan Cabang Internasional Nahdlatul Ulama, Pimpinan United Kingdom Inggris yang diperpusat di London, selaku keynote speaker. Kepada yang terhormat para narasumber berikut ini, saya akan bacakan beliau-beliau ini. Yang pertama adalah Bapak Sudarto SAG MA, selaku Program Manager Pusaka Foundation. Yang kedua, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Harkiman Rahman MA, selaku tokoh Buddhis dosen dan mantan Ketua STAB Bodhi Dharma Medan, Santala, Barisan Pecinta Pancasila. Kemudian narasumber yang ketiga, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Ampuh Devagan, selaku budayawan Aceh dan pengamat sosial politik. Dan narasumber yang keempat, kepada yang terhormat Bapak I Gede Raka Subaba. Om Swastiastu. Selamat datang dan selamat siang, Bapak. Kepada yang terhormat Bapak I Gede Raka Subawa, ST, MM, CPA, CPI, selaku Wakil Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Provinsi Banten, selaku Koordinator Regional Pulau Jawa, Forum Alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Hadir narasumber yang kelima, yaitu yang terhormat Bapak Pendeta Andreas Benayu Rehiari, selaku Wakil Gembala GPI Rok Niaga, Cibodas, Tangerang, Banten. Dan yang terakhir, narasumber yang terakhir, pasti tidak asing lagi buat kita,
sudah mengenal beliau sejak lama sekali. Marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum Al-Habib Ja'far Shodiq bin Yahya, SPDI, seorang sufi musafir yang telah melalang buana dari Sabang Merauke, dari Pulau Rote, dan out. Oke. Yang saya hormati segenap panitia webinar Agama Cinta AC edisi 2. Tema Bhinneka Tunggal Ika hanya sebatas simbol apabila kita tidak memahami dan mengamalkan trilogi toleransi. Serta para peserta webinar Agama Cinta AC edisi 2, tema Bhinneka Tunggal Ika hanya sebatas dan selamat siang menjelang sore. Marilah pada siang hari ini di acara webinar Agama Cinta AC edisi 2, tema Bhinneka Tunggal Ika hanya sebatas simbol apabila kita tidak memahami dan mengamalkan trilogi toleransi. Segera dimulai dengan baca al-umul kitab Al-Fatihah. Terima kasih. Tak lupa teriring doa untuk para syuhada dan para pahlawan nasional yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk negara kesatuan Republik Indonesia dan melindungi Pancasila dari rongrongan luar dan dalam. Untuk itu, mari kita sambut Bapak Gus Soleh MZ selaku pengantar diskusi, selaku Ketua Umum JPK, Jamaah Pengajian Kebangsaan. Dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam merah putih. Salam Pancasila. Salam Bhinneka Tunggal Ika Merdeka. Merdeka. Teman-teman semuanya, komunitas Agama Cinta yang kami cinta sayangi, terlebih-lebih kepada saudari moderator dan juga kepada para narasumber yang luar biasa yang kami hormati dan kami takdimi. Pada sesi kedua Agama Cinta ini, kita berikan tema Bhinneka Tunggal Ika hanya sebatas simbol, hanya sebatas logo apabila kita tidak mengerti dan tidak mengamalkan trilogi toleransi. Di sini kami tulis 2 kalimat besar, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan trilogi toleransi. Sebelum nanti dibahas panjang lebar oleh para narasumber, di sini kami berikan pengantar. Kenapa Agama Cinta pada sesi kedua ini memberikan tema ini? Sebab toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika ini suatu paduan. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan toleransi ini kaitannya sangat kuat. Toleransi tidak dapat terwujud apabila manusia di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam dirinya, di dalam perbuatannya tidak mengenal cinta kasih. Cinta dan kasih sayang inilah yang menjadikan kita bisa bertoleransi. Cinta kasih dan kasih sayang inilah yang bisa kita menjadikan meskipun kita berbeda suku, berbeda adat, berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda tempat pulaunya, tetapi kita bisa bersatu dalam satu Indonesia, semuanya
karena cinta kepada tanah air kita yaitu Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Merupakan warisan yang sangat luar biasa dari founding father kita. Burung Garuda kita berdiri tegak di simbol Garuda yaitu di pitanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu yaitu NKRI. Semuanya ini akan hanya menjadi simbol di kantor-kantor pemerintahan. Hanya menjadi simbol di tempat-tempat kelurahan ataupun kecamatan atau di rumah-rumah kita yang terpampang megah. Simbol ini ada di pita yang diduduki oleh Garuda kita. Apabila kita tidak memahami trilogi toleransi. Apa itu trilogi toleransi? Tri yang bermakna tiga. Trilogi toleransi. Tiga hal, tiga dasar pokok di dalam toleransi. Yang pertama yaitu toleransi sesama umat beragama. Dan yang kedua, toleransi antar umat beragama. Dan yang ketiga yaitu toleransi antar umat beragama dengan pemerintah atau dengan negara. Nah, di sini ini sangat penting sekali. Di era Orde Baru ya, kita seakan-akan tampak tidak ada kekacauan, tidak ada konflik, tidak ada permasalahan di dalam perbedaan ini. Semuanya itu dilakukan karena masyarakat Indonesia takut dengan moncong senjata. Begitu era reformasi, keran demokrasi dibuka, HAM internasional masuk, dan Undang-Undang Dasar 45 yang diwariskan kepada kita di amandemen berkali-kali. Sehingga jati diri bangsa kita ini banyak kehilangan ruhnya karena perubahan-perubahan tersebut. Gue sebentar back ke belakang. Pasca Orde Lama tumbang, yang mana dulu banyak partai-partai, hanya difusikan menjadi 3 partai. Di sini ada plus minusnya. Salah satu plus minusnya atau minusnya yaitu apa? Dibagi, yaitu yang pertama P3, Persatuan Pembangunan. Di sini komunitas Islam dikumpulkan jadi satu. Terus yang kedua Golkar, ya, golongan karya, dan yang ketiga yaitu PDI, ya, waktu itu. Ini partainya orang-orang nasionalis dan orang-orang non-muslim. Nah, karena orang membuat partai atau di partai itu royokan, berebutan kekuasaan, sering sekali kampanye-kampanye yang dimainkan baik oleh kelompok-kelompok nomor 1 dan 2 ini demi kepentingan partainya, sering karena di kotak-kotak semacam ini menggunakan bahasa yang memecah belah Bhinneka Tunggal Ika. Dicaplah bahwa PDI, bukan PDIP ya, waktu itu PDI, partainya mantannya orang-orang PKI, partainya orang-orang kafir. Nah, itu di era reformasi, di daerah-daerah tertentu masih laku sekali. Seperti Banten bagian selatan, ya, Madura, Aceh, Sumatera Utara, bahwa PDI diidentikan partainya anak-anak atau turunannya PKI serta partainya wong-wong kafir. Ini kelemahan yang dilakukan oleh Orde Baru. Seharusnya P3, Partai Persatuan Pembangunan, kalau kita merujuk pada Pancasila kita, ya, yaitu partainya kelompok-kelompok agamis. Jadi tokoh-tokoh agama berkumpul di Partai Persatuan, ya, Golkar dan PDIP. Ini yang keliru. Dan itu dimainkan hingga kini di saat pilkada, di saat pilpres, ya. Jangan pilih partai merah. Itu partai ini wong kafir, partai ini anak-anak kiai, itu masih sangat laku. Di Aceh, di Madura, di Tapal Kuda, di Banten Selatan, di Sumatera Utara, daerah-daerah yang basis Islam. Nah, ini yang bikin bentuk perpecahan. Dan selanjutnya,
Gus kembali kepada masalah kita, yaitu trilogi toleransi. Trilogi toleransi apa itu? Yang pertama, yaitu toleransi kepada sesama umat beragama. Pasca reformasi ini, keran demokrasi dibuka, khususnya Islam dan Kristen, yang paling banyak masuk sekte di Indonesia. Semua sekte paham, ya, mulai paham yang transnasional, yang paham cinta damai, paham semi radikal, paham radikal, bahkan paham jihadis, itu masuk tumplek-blek ke Indonesia tanpa adanya reserva, karena keran demokrasi dibuka begitu hebatnya. Begitu juga di agama Kristen. Untungnya agama Kristen ini di Indonesia mayoritas kedua, bukan mayoritas utama. Itu juga tumpak blok sinode-sinode dari luar itu masuk ke Indonesia. Di Kementerian Agama itu lebih dari 300 sinode yang ada. Akan tetapi pada kedua ini Gus tidak terlalu bahas ya, karena tidak banyak permasalahan. Pada bahasan yang pertama, yaitu pada umat Islam yang ada di Indonesia ini. Dengan banyaknya sekte yang ada dan kurang kontrol dan ketatnya pemerintah, sekte itu masuk ya berbagai bentuk, berbagai macam yang ada di Indonesia ini. Yang mana ini merusak daripada nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika kita. Jangankan kepada agama lain, ya, untuk menghormati, melaksanakan daripada trilogi yang pertama, yaitu apa? Adanya toleransi sesama umatnya saja, ya, sesama umat Islam. Ini tidak bisa. Ada sekelompok orang ya, yang mana ini pusatnya ada di Kerajaan Saudi Arabia, yang mana di Indonesia ini mayoritas adalah Islam yang NO, suka tahlilan, suka solawatan, ya, suka manakiban, suka istighosaan. Mereka kafirkan, mereka bid'ahkan, mereka anggap sesat. Ya, inilah yang terjadi sehingga terjadi konflik horizontal. Di mana masyarakatnya sekitarnya itu gemar sekali baca sholawat, baca manakib, mereka bid'ahkan, dianggap sesat. Ini awal daripada apa? Pergeseran konflik horizontal sehingga merusaknya toleransi umat beragama. Bukan hanya membid'ahkan, ada kelompok lain ya yang mana menganggap bahwa di luar kelompoknya, di luar golongannya, idola adalah kafir. Ya, takfiri yang biasa disebut kelompok-kelompok takfiri ya, yang berbeda dengan mereka dianggap kafir. Dan ada yang lebih parah lagi, yaitu kelompok yang menganggap kebenaran hanya miliknya. Di luar daripada kelompoknya adalah musuh Tuhan. Sehingga mereka berani menjadi kemanten untuk bom bunuh diri, menjadi jihadis. Di luar dari kelompok mereka dianggap tauhid, dianggap sesat, dianggap musuh Tuhan yang mana halal darahnya. Sehingga lahirlah kelompok-kelompok jihadis, kelompok-kelompok teroris dari kelompok ini. Ya. Terus ada juga yang memimpikan bahwa kesejahteraan, kemuliaan itu hanya pada konsep mereka. Padahal khilafah itu adalah bagian daripada ikhtiar ulama-ulama umat Islam dunia di dalam membangun, di dalam membentuk pemerintahan. Dan itu sifatnya bukan wajib. Itu sifatnya bagian daripada ikhtiar umat Islam di dalam membangun kerajaan, di dalam membangun pemerintahan. Ada model pemerintahan yang kerajaan. Ada model amir, ada yang model republik, ada yang model perdana menteri, ada yang model khilafah. Semuanya itu bagian daripada ikhtiar. Nah, di sini kami dari agama cinta tidak membenci mereka semuanya, tidak. Cuman likulli maqalin maqalun wa likulli maqamin maqamun. Segala pembicaraan ini ada tempatnya dan segala sesuatu ada tempatnya. Indonesia ini adalah negara misakon golido, negara kesepakatan, perjanjian bersama, ya, yang mana berbagai suku, berbagai agama, berbagai bahasa, adat istiadat, meskipun kita ribuan pulau,
founding father kita, pendiri-pendiri bangsa kita sepakat mendirikan NKRI ini diikat dengan Pancasila. Kita tidak memusuhi khilafah karena kita agama cinta, mengajarkan cinta kasih. Cuman apabila kalian-kalian, wahai kelompok-kelompok khilafah, ya, silakan kalian bikin khilafah, tetapi jangan di Indonesia. Sebab di Indonesia ini NKRI dan Pancasila harga mati. NKRI Pancasila sudah final, ya. Jangan ganggu istri orang yang wanita yang sudah beristri, ya. Silakan Anda kalau belum punya istri, ya, cari wanita yang masih bujangan, kan gitu, yang masih janda. Jangan istri orang kalian ganggu. Yang ada adalah merusak rumah tangga, yaitu rumah tangga besar kita Indonesia. Indonesia umat Islam mayoritas diganggu oleh sekelompok orang yang semacam ini. Sehingga nilai-nilai Islam yang cinta damai, yang rahmatan lil alamin, terganggu, rusak oleh sekelompok-kelompok kecil yang gue sebutkan tadi, yang mana tidak bisa bertoleransi sesama umat beragamanya. Apalagi kalau di luar umat agamanya. Ini akan membahayakan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua, yaitu toleransi antar umat beragama. Ya, seperti gue sampaikan tadi, kalau ada kelompok-kelompok tumbuh subur di Indonesia, kelompok-kelompok yang sudah tidak bisa bertoleransi sesama agamanya saja, ini subur di Indonesia. Maka ini akan menjadi ancaman bagi agama-agama lain. Betul tidak? Satu agama, satu saudara, ya kan? Satu rumah saja ada akor. Apalagi sama tetangganya, kan gitu. Hah? Apalagi sama Bang Raka yang Hindu, apalagi sama pendeta muda yang ganteng ini Pak Andreas, kan gitu. Bisa-bisa dibelai, digorok, kan gitu. Sesama Islamnya saja dimusuhi. Nah, ini bahaya, ya. Makanya pemerintah melalui Pancasila ini harus kita perkuat Pancasila, ya. Undang-undang BPIP harus segera disahkan agar koridor-koridor kita di dalam berbangsa dan bernegara ini ada landasannya yang kuat, ya. Kalau dulu zaman Orde Baru ada BP7, ya. Plus minusnya BP7 kita perbaiki, ya. Karena apa? Setiap pemerintahan, setiap pemimpin itu ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya kita ambil, kekurangannya kita sempurnakan. Itulah generasi Pancasila. Ya, dan yang terakhir yaitu toleransi antar umat beragama dengan pemerintah. Di era reformasi ini banyak sekali kita dengarkan para penceramah, para dai, para ustadz, ya mungkin dari agama lain, ya mudah-mudahan tidak, ya. Ini sekelompok orang yang mana berkhutbah dikit-dikit menjelekkan pemerintah, dikit-dikit menyalahkan presiden, dikit-dikit mencaci maki presiden. Padahal ini dilarang dalam ajaran Islam. Kenapa ini dilakukan? Orang yang tidak tahu seakan-akan Islam itu agama dengan kebencian. Padahal Islam itu agama penuh dengan cinta kasih. Islam hadir bukan melenyapkan Yahudi dan Nasrani. Tapi Islam hadir adalah apa? Bergandengan dan menyempurnakan apa yang kurang ada di dalam Yahudi dan Nasrani. Islam mengajarkan kepada kita, lakum dinukum waliyadin. Bagimu adalah agamamu, bagiku adalah agamaku. Ya. Nah di sini seakan-akan terkesan umat Islam suka mencaci maki daripada pemimpin, daripada presiden. Padahal di dalam Islam diajarkan, apabila kita melihat ataupun menegur daripada pemimpin kita, tidak diperbolehkan tampak dari orang banyak. Apabila bisa 1 kamar dan 4 mata itu tegurlah. Dan apabila tidak bisa, hendaklah kita doakan. Mudah-mudahan pemimpin kita dalam siratal mustaqim, di dalam hidayah petunjuk Allah, jalan yang lurus, memimpin bangsa dan negeri ini. Inilah keindahan, kedamaian yang diajarkan dalam agama Islam. Bukan seperti para dai-dai sekarang. Presiden, pemimpin dicaci maki melalui khutbah, melalui mimbar bebas, melalui ceramah-ceramah, diviralkan. Subhanallah.
Ini bukan ajaran Islam yang penuh kedamaian. Dan ini merusak daripada tatanan daripada Bhinneka Tunggal Ika bangsa kita. Ya, kalau sudah pemimpinnya saja tidak dihormatin, kalau pemimpinnya, presidennya dicaci maki, bagaimana? Ya, ini didengar oleh umat, didengar oleh khayal ramai, seperti halnya mengajari anak yang durhaka kepada bapak ibunya, mencaci maki bapak ibunya, maka muruah ataupun kehormatan bangsa ini, atau di dalam rumah tangga, kehormatan rumah tangga ini hilang apabila ada anak mencaci maki bapak ibunya. Seperti kita sebagai anak bangsa, sebagai umat beragama, mencaci maki pemimpin, itu menghilangkan muruah bangsa kita. Kita Indonesia, kita Pancasila. Indonesia adalah rumah kita. Siapa yang akan menjaga bangsa dan negeri ini kalau bukan kita semuanya, ya? Bagaimana apa yang kita punya, ya? Kalau kita punya hanya bunga mawar untuk mengharumkan bangsa ini, berikanlah bunga mawar itu. Kalau kita hanya punya bunga melati, berikanlah bunga melati agar bangsa ini tetap harum, agar bangsa ini tetap aman, agar bangsa ini tetap damai.